1600 sekian ayat. Ada 1000 ayat amar, ayat perintah. Ada 1000 ayat nahi, ayat larangan. Ada 1000 ayat wa'id, ayat janji. Ada 1000 ayat wa'id, ayat ancaman. Ada 1000 ayat wa'id, ayat wa'du, ayat janji. Ada 1000 ayat amsal, ayat kisah. Ada 500 ayat hukum. Ada 100 ayat doa. Bu, apa doa di Quranku? Jumlah ayatnya ada 100. Jadi nanti doa di Quran apa doanya? Rabbana atina baik di kamar. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana rabbil hadza baladan. Ya. Doa-doa di dalam Al-Quran jumlahnya 100 dan ada 66 ayat tasbih dan mansukh ini menurut pendapat Al-Imam Ghazali. Lengkap turun di Baitul Izzah. Bersemayam Al-Quran di sana. Lalu Rasulullah Muhammad dilahirkan dari seorang ibu arane sama bukai kanjeng Nabi arane Aminah. Dewi Aminah ini dari suku Zuhriyah, seorang wanita disebut dengan Aminah karena memang menjaga amanah Allah. Bapaknya kanjeng Nabi arane Abdullah, dua bapak arane Abdul Muttalib, dua bapak arane Hashim dua rabi wa Madinah arane maksudnya dia arane Hashim punya istri namanya Hashim Rabi Arane. Tapi harus diuruti lagi rajabatnya. Lamun beliau jawaban baik Hashim pasti Rabine Arane Rabine Hashim Arane. Karena pangkat jabatan wong wadon bergantung pangkat jabatan suami, betul? Kalau suaminya jadi RT, pasti rabinya dibelung bu. Rabinya jadi bu, rabinya dibelung. Rabinya jadi tukang urut, rabinya dibelung. Subhanallah rokok katut. Hashim punya istri di Madinah, namanya Salma. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Kusoi. Kusoi ini nasabnya nanti bersambung kepada Khuwailid, kepada Abu Uzza, kepada Asad, kepada Khadijah. Nyambung nasabnya Rasulullah Muhammad dengan Khadijah. Di atas Kusoi ada Kilab, ada Ghalib, ada Qiyar, ada Iyas, ada Nizar, ada Kinana, ada Mudrikah, sampai dengan ke Adnan, sampai dengan ke Nabi Ismail sampai dengan ke Nabi Ibrahim alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Paham ya? Paham, beli paham, guru paham. Disimpan Al-Quran di Baitul Izzah. Rasulullah Muhammad dilahirkan dari seorang ibu namanya Amin. Ayahnya namanya Abdullah. Abdullah meninggal dunia. Abdullah wafat. Begitu lahir, kanjeng Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Masya Allah. Ini mau disantuni anak yatim berapa Mas Kamila? 139. Yatim. Berarti bapaknya langka ya? Rata-rata memang pada miskin orang. Yatim, bapaknya meninggal. Rasulullah Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia di Abwa, perbatasan Mekah dengan Madinah. Lalu Rasulullah Muhammad dilahirkan dari seorang ibu namanya Dewi Aminah. Lahir Rasulullah Muhammad diasuh oleh ibunya selama 6 tahun, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Lalu dikembalikan kepada ibundanya. Usia 6 tahun, kanjeng Nabi Muhammad ditinggal mati, ditinggal wafat memboke. Sedih buatan bu? Terlahir dalam keadaan yatim, usia 6 tahun ditinggal memboke mati. Maka kanjeng Nabi Muhammad alam yajidka yatiman. Tahu dalam keadaan yatim terlahir, fa'ala maka dibimbing oleh Allah.
Maka kanjeng Nabi paling senang di bocah yatim. Maka dari kanjeng Nabi sapa wong sing gelem nyantuni bocah yatim, membahagiakan hatinya anak yatim, maka besok ing jero surga duduk bareng karo kanjeng Nabi. Amin. Bagaikan dua jari tidak ada pemisah, dia akan duduk bersamaku dari kanjeng Nabi, orang-orang yang cinta kepada anak-anak yatim. Amin. Bu, tapi jawaban kita yang wong sing sengit bocah yatim ya. Karena Nabi Isa itu, Nabi Isa itu pernah berjalan. Lagi melaku, Nabi Isa ketemu kalau iblis, berjumpa dengan iblis itu puter, iblis tangannya disusupakan ningguri, tangannya iblis dua-duanya dikumpet ningguri. Nabi Isa takut, iblis, sira jawab apa ningguri tangannya? Apa jawab iblis? Coba nyanyi. Udah dapetin bakal ditakoni. Kenapa saya ngomong begitu? Coba nyanyi. Coba bertanya-tanya. Tangan iblis digigam, disimpan di belakang. Nabi Isa takut. Iblis, apa yang kau bawa ini? Iblis menjawab, kamu nyanyi. Dibuka di iblis, sebelah kananmu apa iblis? Iblis jawab, sebelah kanan aku membawa debu, comberan, kotoran. Untuk apa iblis? Aku lempar ke wajah dan muka anak-anak yatim. Tak balangna ning raine bocah yatim. Kira-kira wong kapan delok bocah yatim lebih senang, tapi delok bocah yatim malah sakit. Benci kepada anak-anak yatim. Bahkan bukan hanya benci bocah yatim, zaman ini ate porsi pada makan bandane bocah yatim. Gimana? Berapa kata bengi tambah kamu? Buka itu marah sih. Banyak orang yang membicarakan anak yatim, bahkan banyak hak anak yatim yang diambil. Maka Nabi Khidir alaihissalam dapat perintah dari Allah. Ini Masya Allah nih, panitia yang luar biasa menyantuni anak-anak yatim sampai Nabi Khidir alaihissalam. Bu, pernah dulu cerita Nabi Khidir pernah dulu? Ada di dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam ketemu anak rumah gubuk gebruk. Rumahnya jelek, temboknya gebruk, wisubul. Ning kono ning jero disebutkan di dalam Al-Quran, di dalamnya terdapat dua anak yatim. Nabi Khidir mangkat kalau Nabi Musa mono, ikut temboknya dibangun di Nabi Khidir alaihissalam, umai diberesin Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa ngamuk, apa dari Nabi Musa? Khidir, kita kalau sampai bede pengen jalur upah. Kalau sampai bangun rumah bocah, singlah kagaya belum. Ini baterai sudah mulai habis. Berarti tandanya saya sudah harus turun. Ada baterainya? Baterainya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya ini bu, ceramah di TV One. Saya ceramah di TV One. Nah ini ekornya masih banyak bu. Di iNews TV, Cahaya Hati Indonesia, Wong Bermayung isi di TV nasional. Di Insert Trans TV saya isi. Di Trans 7 saya isi. Di SCTV saya menasehati Ruben Onsu ketika kenang santet gula. Ane kiai kudu bisa mendukungan kedik. Kudu bisa. Abang gula bisa gue pesantren. Gara-gara yang nyembur banyu putih. Makanya kula diburuk ya Mbak Kula waham lamun anak wong tekan jalur banyu payen. Ya, payen. Bu. Lamun sampean dua laki beli balik-balik, jamin emang bokat. Dua laki beli balik-balik sampean tekan kiai, jamin emang jamin wong zaman mengen. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ya Huyul fama'ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahaya kun Nabi Yusuf rupa ibadahku pada Muhammad. Jika pandang jatuh, jika pandang rebah, selalu nama cintaku unta Allah, cintaku diguncang rohila. Ya Huya Jibril, ya Huya Mikail, ya Huya Israfil, ya Huya Israfil. Yang lagi turun gak yang melira. Yang bismillah gak dodokan. Yang bis dodok gak yang ngadegah. Yang bis ngadeg gak yang melakuah. Yang bis melaku gak pura kening kali. Kaulas teka asih maring ramine baringnya sot banyune disebut didengarkan ning sampean insyaallah patine demen kelegaan amin. Kaki nungguin itu ya. Kakak apa mau kan? Ya Rubet masuk ke dalam santet tak ayo mau bermain alhamdulillah ya alhamdulillah mau bermain pas serba bisa pula bakal ceramah di daerah Bandengan itu para kekali jodoh Jakarta Utara Bipun Mono Masya Allah kenai wong senang gorok rok mini mah bakal pergi jam 11 pada awe-awe kalau balik ngaji jam sisi kalau balik ngaji sama dengan orang yang Robinson pirang-pirang awe-awe ya pulang lalu kumpul pengkayaan bosor ban masih lengkap tak buka air kita kiai kiai iya ya usah kiai mah gratis baik tak mau bocah tidak bocah bomas biasa yang komen pulang mahibah sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Khidir membangun rumah anak yatim bukan dalam surat Al-Kahfi. Dibangun oleh Nabi Khidir, dijaga, diberesi rumahnya, diberesi gendenge, dibangunkan tembok-temboknya. Nabi Musa dan Khidir, kita mene-mene pengen dulu rumah supaya kita berbekal untuk makan. Apa jawab Khidir? Ya Musa, hada firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Sira bakal sabar kalau kita. Dijelaskan oleh Nabi Khidir, mengapa kita kon bangun rumah ini? Karena jari Nabi Khidir, aku diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hartanya anak-anak yatim. Karena di dalam rumah ini ada peninggalan benda pusaka anak-anak yatim. Kalau tidak saya bangunkan, maka hartanya akan dihabisi oleh keluarganya. Bu, dari Nabi Khidir itu mau dijaga karena bandane bocah yatim itu manis. Bandane bocah yatim itu manis, maka beli kerasa. Kadang-kadang uang pengen ngurus anak yatim beli mulu, bandane bocah yatim ditolak. Awas hati-hati. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Rasul Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Terus diasuh oleh bapak tuane arane Abdul Muthalib. Abdul Muthalib usia kanjeng Nabi Muhammad 8 tahun. Abdul Muthalibnya pun meninggal dunia. Kanjeng Nabi Muhammad di sekelilingnya diwafatkan oleh Allah. Lahir bapaknya meninggal. Usia 8 tahun ibunya wafat. Usia 6 tahun ibunya wafat. Usia 8 tahun bapak tuanya wafat. Muncul pertanyaan, kenapa orang-orang yang di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan? Karena Allah pengen agar akhlak Rasulullah Muhammad tidak terkontaminasi dengan akhlak manusia, agar Allah langsung yang mendidik akhlak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Ajabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Telah mendidik akhlak siapa? Rabbi, Tuhanku, maka aku adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi Muhammad usia 25 tahun ya, digawa ning mamane namanya Abu Thalib. Digawa ning mamane, ayo Muhammad melu kerja kemana paman? Ke saudagar kaya. Ada saudagar kaya di Mekah, seorang janda yang kaya raya, bahkan tanah sebagian tanah Mekah ini milik seorang janda, namanya Khadijah. Arahnya Khadijah digawa kanjeng Nabi Muhammad, digawa
Nimamange Abu Thalib. Bu. Dijawab niku meko Khadijah. Lagi arep ketemu karo Kanjeng Nabi. Khadijah itu satu malam mimpi. Apa mimpinya? Ibu-ibu pernah mimpi, Bu? Pernah mimpi pernah? Bu pernah mimpi pernah? Kita semua pasti pernah bermimpi. Kenapa? Karena jari Kanjeng Nabi la tauqa minan nubuwah ar-ru'yatus shalihah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik. Itu adalah ilmunya para nabi sing masih anak sampai detik ini. Jadi lamun sampai mimpi ketemu karo wong sing wis meninggal dunia, itu benar. Apa maning sampai mau meninggal dunia yang memberikan nasihat, itu hak. Karena jari Kanjeng Nabi la taqwa minan nubuwah illa mubasyirah. Tidaklah ilmunya para nabi masih ada hingga saat ini kecuali mimpi-mimpi yang baik. Lalu sampai ketemu kalau wong tua sing wis meninggal dunia, boleh jadi kita terkadang kelalen beli ngirimi donga maring wong tua. Gimana? Kita lupa kepada orang tua, tidak mendoakan orang tua. Maka malam ini yang kita duduk di masjid, kita duduk dalam rangka nuzul Quran, ajan darani wong tua sampai beli deleng. Mereka boleh meninggal dunia, tapi yang meninggal hanya jasad dunianya saja. Ruhnya tetap hidup, diberikan jasad yang baru, jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kapan baik bisa dengan anak putune, dengan anaknya lagi pada ngaji, dengan mutu lagi ngaji, dengan pautan uzani lagi ngaji. Orang tua kita tersenyum bahagia karena mereka orang tua kita mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang kita lakukan. Amin. Ya Rabbal. Makanya anak sigiran mengenanya saben malam Jumat ahli kubur balik kembali ke rumah. Apa bener kan? Ya cek baiklah, silakan. Jaluk apa? Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Qur'an. Yang diminta bacaan Quran, yang diminta kalimat-kalimat Quran itu makanan orang yang sudah meninggal dunia. Barang wong tuane diizinkan oleh Allah, ruhe mudut nyandong dengan anak putune, begitu ndeleng di rumah, anaknya laka sing pada ngaji, justru anaknya lagi ribut dolanan. Hei, ada mikir sih kayak orang anak. Apa mungkin apa nafsu kita pada anaknya lagi main, anaknya tidak ada yang baca Quran. Ini roh nangis Bu. Masya Allah, jare roh dituntun kita pengen dua anak orang pun pada mondok, kita dua anak orang pun pada belajar baca Quran, getun roh nangis. Kita kempong Bu. Rohnya menangis. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih, balik mengkuburan pangku tangan tetangisan salih
ahli Quran. Nangis gue, yo gembulan kosong. Pak Fahmi tadi, Pak tadi, ajak kalau kita bocah caping pada bahaya. Insyaallah, rohnya nangis. Apa roh balik ngomong? Kemaluan teman, hei anak turunku, sira ora isin pada mangan warisan. Ning warisan kok bapane doyan, ning banda pusaka wong tuane doyan, bahkan gara-gara warisan akesan dulu sampai tunggal boleh. Gimana? Gara-gara warisan ada seorang anak nuntut warisan kepada orang tuanya sampai digawal ke pengadilan gara-gara ngapa warisan bisa geger karena anak sing diwaris. Coba kalau sing diwaris saya bagiin sarung bodol masa doyan. Sira orang isin pada makan warisan wong tuane, kita ditinggali wong tua. Anak hektaran sawah dari wong tua, kelapa sing nandur wong tua, tapi kita sih memanfaatkan. Betul? Masya Allah, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, orangnya sudah meninggal dunia, hebatnya pejuang. Masya Allah, wongnya wis mati, wongnya wis langka bu, tapi masih bisa memberikan makan kepada orang-orang yang hidup. Betul? Bapak pula wis mati, tapi pensiunnya pasti dipangan nih bokeh kita. Ayah saya PNS, guru agama di Marsatu Grogol. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi bisa memberikan makan kepada kita dengan banda-banda warisan yang ditinggalkannya. Mereka berharap agar harta-harta yang warisannya diwakafkan untuk masjid, disedekahkan, dimanfaatkan kepada hal-hal yang positif. Lembangan pada wong tuane, tapi begitu dengan tarik wong tuane sungguh terlalu. Sallallahu Nabi Muhammad. Wong tuane nangis sampai wong tuane paling manik. Namun aku bisa balik mengalam, bakal tak kukudi bandaku sing masih. Lalu berubah dengan merebutan, lalu berubah dengan tidak disedekahkan untuk yatim piatu, untuk masjid, untuk kesejahteraan Islam. Tak kukuti kami. Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Ini pentingnya nuzul Quran. Quran sudah menjelaskan semuanya, yang masa lalu dan yang akan datang, lengkap sudah ada di dalam Al-Quran. Ibu bapak masih semangat masih? Bulan insya Allah doakan pula. Saya besok tanggal 20 saya akan ada kegiatan di Masjid Ad-Dakwah di Kelapa Gading. Sekaligus saya siaran langsung dengan beberapa stasiun televisi nasional. Ya, doakan mudah-mudahan pula panjang umur. Amin. Berkah uripe amin. Ibu-ibu tak doa nama be pada panjang umur tadi. Sejak kiamat aja mati-mati. Bu, sayang mari mau tua sayang. Bacakan Quran. Quran itu memberikan pertolongan untuk kita, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang tua kita. Ketolong kabeh lamun anaknya pada pinter baca Al-Quran. Terakhir, saya mau cerita. Saya pernah datang bu ke Palestina. Bro Palestina bro ya. Palestina itu Singajaya Ngalor. Singajaya Ngalor. Saya ziarah ke beberapa kuburan Nabi dan Rasul. Masya Allah bu. Kapan dengan wong Palestina bu, Masya Allah bu. Wong Palestina itu si kuat pada ayu-ayu.
ayu, matanya bagus, warnanya biru kayak golek, lambene tipis, cumure bangir. Wong Palestina, siapa wong Singaraja lambene bangir, cumure. Itu beda dari Islam Palestina. Orang Palestina orangnya cantik, akhlaknya mulia, persis kayak wong Singaraja. Amin. Cantik sedang dipandang mata, masya Allah. Wong Palestina ayu-ayu ya bu ya. Contoh, ibu-ibu kayak dulu ayu, bu, ambil kayak wong Palestina. Amin. Ayu-ayu. Ya. Pengajian mulai cantik, kondangan mulai cantik. Tapi turu bareng kalau suami harus lebih cantik. Sanggup? Prek. Di pengajian dan masya Allah benda kira bilang sini go parfum seperti gape wayang turu bareng karena ini boro-boro parfum sopel, autan, basem, oyo, snaplock, batuk. Gigir wis kerikan lulu, harap jambung wis ngeces, jika kepingin tunrek, ada nih kere jika yang bodoh nana, bu, masya Allah, contoh istri Rasulullah Muhammad, jadi kere, Kanjeng Nabi Muhammad dipilih seorang wanita namanya Khadijah, begitu sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad sampai hartanya berjual Kanjeng Nabi Muhammad, hartanya pakai harta Khadijah, saudagar kaya, hartanya dihabiskan dalam rangka infak untuk jalan Allah. Bu, maka kita pernah berpikir beli kenapa Kanjeng Nabi kudu kawin karo Rangga Sugi? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad harus menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya? Apa kata Allah? Agar Allah punya mau supaya Kanjeng Nabi Muhammad ketika berjuang tidak usah repot-repot kirim proposal di Basnas. Harus berjuang, harus perang, harus berjuang mendakwakan agama Allah. Proposal begini, ya kudu ditembak ini. Gimana? Kanjeng Nabi Muhammad dihadapkan dengan seorang wanita namanya Khadijah. Khadijah malam bermimpi melihat matahari dan bulan masuk ke dalam rumahnya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bahkan cahaya matahari terang benderang, bahkan cahaya yang menerangi seluruh alam. Jadi Khadijah tangi tekan rumah mamangnya namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ahli takwil mimpi. Tahu dua mimpi apa baik bisa ditebak mimpinya bagaimana oleh Waraqah bin Naufal. Tekak rumah mamangnya Naufal, tekak dodok Khadijah takon nun menempah kita ada kopi dulu sih siapa ulama Khadijah makanya apa kalau Khadijah mau ayu Khadijah kalau berusia 40 tahun ayu alah perawan bola apa-apa dosa saking cantiknya Khadijah wanita pilihan Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Ada apa dong Khadijah Anumah mau bengi kula ngimpi. Ngimpi apa dong? Kula ngimpi dalam matahari sengit gede ada mudun mancing menjuru umay kula. Mancing dong? Iya. Terus padang mang cahaya umat kula padang dari kejagaan sampai cahaya matahari menerangi seluruh alam. Takwilkan mimpi kula ikimah. Dikepek kita bin Waraqah bin Naufal. Masya Allah. Bu, Waraqah ini ahli kitab Taurat. Waraqah ini ahli kitab Injil. Bisa baca Taurat, bisa baca Injil. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun syadidun wallahu 'azizun dzuntiqam.
Allah punya kitab Taurat, Allah punya kitab Injil. Wis dawamane kok tekan sahur di Pragan. Dikepek kita beri orang bin Nawfal. Begitu ngepek, takwil pipinya Warokoh jerit Khadijah. Nur berbuah Khadijah. Ada orang Khadijah anak apa mak sampean jerit mak Khadijah? Iya mak, sira kudu senang. Senang nang apa mak? Sira kudu bangga. Bangga nang apa mak? Iki menurut kitab takwil dipilih. Kamu bermimpi melihat matahari yang besar turun masuk ke dalam rumahmu, cahaya yang benderang. Menurut kitab ini, orang suwe mani sira bakal jadi istri Nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Istri Nabi akhir zaman, paman. Iya. Arane siapa, Bang? Arane Muhammad. Lah menang baik. Disebut arane Muhammad, jawabnya Allahumma. Arane siapa, Bang? Arane Muhammad. Siapa sih arane Muhammad? Nanti lain waktu undang mana? Arane siapa, Bang? Muhammad. Muhammad. Iki Khadijah kelingan baik calon suaminya. Topak manik Bandar Endog. Khadijah, kita Bandar Endog. Arab lamar sila. Maaf, saya tidak menerima walaupun kau Bandar Endog. Topak manik Bandar Angkum. Mau aku menunggu calon suamiku namanya Muhammad. Kapan saja dia pasti datang ke hadapan. Masya Allah. Begitu weruh calon suami ini arane Muhammad, Khadijah kelingan bae awan bengi arane wong lagi jatuh. Masya Allah. Orang kalau sudah jatuh cinta ya Bu ya, mangan kelingan gimana? Turu kelingan gimana? Jangan kita marah. Menangisku karena apa tua-tua beda. Ku bersedih, sedihku karena ku merana, meranaku karena. Sekali ini lupa yang tak bersih. Ku berduka, dukaku karena mau makan teringat padamu. Masya Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad bukan Khadijah saja, bahkan sampai detik ini kita semua cinta nih kanjeng Nabi. Amin. Mana bentuk rasa cinta kita nih kanjeng Nabi? Allah sampaikan sampai jadikan kewajiban kita di dalam sholat. Apa wajibnya? Wajib kita membaca salawat nih kanjeng Nabi sebagai bentuk rasa cinta nih kanjeng Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Wong sepira hebate sembahyang, sujud, nyembah kepada Allah tidak membuktikan rasa cinta ning kanjeng Nabi. Beli baca salawat ning kanjeng Nabi, salatnya batal. Gimana? Orang yang minta siang dan malam minta kepada Allah, tidak menyebut nama Muhammad kekasih Allah, doanya tertolak. Tidak akan doanya diterima oleh Allah kecuali disebut nama kekasih Allah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Khadijah kelingan baik. Usia kanjeng Nabi Muhammad 25 tahun, kanjeng Nabi Muhammad berjumpa dengan Khadijah. Gawa imam-imamnya kedua dok. Khadijah, kok aneh suai ya? Khadijah, siapa di luar? Kula Khadijah Abu Thalib. Oh Abu Thalib, mangga mancing. Kanjeng Nabi Muhammad itu juga rada atuh, karena adatnya orang Arab itu dolim.
Ya, yang muda masuk ikut dengan yang tua tanpa izin. Haji, Abu Thalib maju. Kenapa Abu Thalib? Anu Khadijah, kula duwe ponakan, iya, belas. Si gawe cilik wis dadi bocah yatim, iya. Terus usia 6 tahun boleh wafat. Ya Allah Rasul, diasuh bapak boleh wafat. Sekian pengen takjak belum kerja nih perusahaan sampai Khadijah. Oli tabli mangga. Di keponakan Abu Thalib ikan yang jawab, Khadijah iya. Siapa ayahnya? Arane Muhammad. Nabi Muhammad tetap di hadapan Khadijah. Masya Allah, Bu. Di hadapan kanjeng Nabi Muhammad, Khadijah tidak bisa ngomong. Menang. Lambene bibirnya seperti terkunci, membisu. Dia di hadapan Muhammad. Khadijah, Khadijah. Wahai pemuda, siapa namamu? Namaku Muhammad. Masya Allah. Di hadapan orang yang dicintainya, ya Allah, wong bagus teman dari Khadijah, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Yang mendidik akhlak Nabi Allah, bukan orang, bukan malaikat, langsung yang mendidik akhlak Nabi Allah. Allah yang mendidik akhlak Nabi, maka akhlak Nabi adalah akhlak terbaik. Siapa namamu? Muhammad. Masya Allah, ucap orang Muhammad, ku senang. Karena yang memberikan nama Muhammad bukan manusia sembarangan. Yang memberi nama Muhammad itu bapak tua kanjeng Nabi, namanya Abdul Muttalib. Begitu kanjeng Nabi usia 7 hari, diakekahkan, disembelihkan, dipotongkan 2 ekor kambing. Lalu rambut Rasul Muhammad yang mulia dipotong, ditimbang dengan emas, emasnya dibagikan kepada fakir miskin yatim piatu. Usum beli kan yang kayak orang. Usum masih emasnya disedekahkan kepada mereka fakir miskin piatu, lalu digawali Abdul Muttalib, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Tentu Abdul Muttalib, bibir dan hatinya digerakkan oleh Allah. Abdul Muttalib mengucap, digotongnya Abdul Muttalib, aku beri nama cucuku ini. Siapa Abdul Muttalib namanya? Aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Orang-orang yang di sekelilingnya bertanya, mengapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Apa cara jawaban Abdul Muttalib? Jawab, kayyahmalahu man fis samai wa man fil ardi. Tak arani putune kita lawan arah Muhammad agar kelak ini anak nantinya akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Bukti nyata, miliaran, jutaan manusia memuji nama Muhammad. Bahkan Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan mulut Abdul Muttalib disebut dengan nama Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Siapa namamu wahai pemuda? Muhammad. Boke siapa arane? Boke pula arane Aminah. Bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah. Dari suku apa wahai kau Muhammad? Dari Bani Hashim, suku Quraisy. Masya Allah, di hadapan kanjeng Nabi Muhammad, Khadijah tentu gemetar. Masya Allah. Kalau seandainya mulut Khadijah tidak mampu bicara dan mulut Khadijah tidak terkunci, maka di hadapan kanjeng Nabi Muhammad, niscaya Khadijah akan berkata, ya Muhammad, I love you Muhammad. Aku cinta padanya. Usia 40 tahun menikah dengan Rasul Muhammad usia 25 tahun. Sayang nih kanjeng Nabi. Saking sayangnya Khadijah nih kanjeng Nabi, hartanya untuk Muhammad. Ayo. Wanita yang pertama beriman kepada Rasul Muhammad, Khadijah. Si gelap ngurusi kanjeng Nabi Muhammad, bukan perawan, maka jangan pernah
menyepelekan rangga, jompo yatim, anak-anak jompo, anak yatim piatu, jompo diurusi. Hari janda muda usah kasih urusi dengan baik. Si tua-tua ini janda muda prestasi. Jangan dilepaskan dari rangga nomor buta. Atau kiai ngurusi. Barangan baik semua. Bakal tak kontrak, tak kontrak pasti mudah tak janda. Sallallahu Nabi Muhammad. Saking sayangnya Khadijah kanjeng Nabi Muhammad. Ini nuzul Quran ya Bu ya. Ini bukan dongeng. Ini nuzul Quran. Kanjeng Nabi Muhammad Bu sampai sering pangkon, sering kepalanya yang mulia ditaruh di paha Khadijah. Di paha Khadijah kanjeng Nabi Muhammad kepalanya ditaruh. Khadijah terus tugas di kanjeng Nabi Muhammad. Ibu-ibu pernah udah suami ini? Didu panas gapan gasuan lulu. Khadijah makanya yang mulia sering pangkot kanjeng Nabi Muhammad dilus-lus sampai Khadijah lihat Rasulullah Muhammad telah berjuang untuk agama Allah sampai Khadijah tetes berjumpa air betul nibah di pipi Rasulullah Muhammad yang mulia. Nibah jendela kanjeng Nabi Muhammad kami apa dari kanjeng Nabi Khadijah kasihku ya Khadijah kenapa sampai nangis Khadijah? Apa siranya setelah menjadi istriku wahai Khadijah? Buatan ya Rasulullah. Apakah engkau menyesal hartamu dihabiskan dalam rangka berjuang agama Allah? Tidak ya Rasulullah. Lalu mengapa engkau menangis wahai Khadijah? Anu ya Rasul. Anu apa? Anu ya Rasulullah. Terus Arab Jamro kasih. Kenapa Khadijah? Aku bangga menjadi istrimu ya Rasulullah. Aku bahagia menjadi istrimu ya Rasulullah. Jangankan harta saya, jangankan jiwa saya, jangankan darah saya ya Rasulullah Muhammad. Namun kita mati ngulu. Karena usianya berbeda dengan Rasulullah Muhammad sangat jauh, 15 tahun lebih. Namun kita mati ngulu ya Rasulullah Muhammad suamiku. Kita mesti pendem ning jero bumi. Kita mesti pendem ning jero bumi ya Rasulullah. Dan engkau masih berjuang dalam rangka menegakkan agama Allah. Sampai pengen nyebrang paling jembatan yang langka ya Rasulullah Muhammad suamiku. Sampai pengen gawe jembatan langka kayu dermaga bila perlu ya Rasulullah suamiku. Teduhkan kuburan kita ya Rasulullah. Meten palung-palungnya sok kita ikhlas ngaku gawe jembatan dalam rangka berjuang untuk agama. Anak beli mau bantu si naik orang. Coba, jangankan harta saya bantu kita kalau kelihatan. Masya Allah, Bu. Maka alasannya kenapa kanjeng Nabi Muhammad kami mencari rangga? Sebab lamun kanjeng Nabi Muhammad prabine perawan beli bisa berjuang. Mendibengel melu jemas kita melu. Enak baik sampai melu kalau baik dakwah alasannya dakwah ronda kalau RT dura. Beli bisa berjuang banget wanita Katolik mas sampai santri istri kita Bu. Sampai lagi ditembak wani sumpah demi Tuhan kula demeni sampai senajan akeh rintangan wis pasti terunjang. Jangan pilih apa sih bener janjine aye apa mungkin lambe baik senang masih beri percaya watir di setia dewa murid paling mau mati setia dewa paling kantor tekan kuburan betul. Ketika orang meninggal dunia setia paling tekan kuburan. Namun mau mati nanti mati paling kantor tekan kuburan. Baru ngedek kuburan nanti ngomong sing betah jalannya.
mati nangis diucap cinta dan gini sama gini ya. Kesetiaan meninggal tidak ada. Betul? Saudara Nabi Muhammad. Tapi Khadijah berjuang untuk Rasulullah. Maka ketika usia Rasulullah Muhammad 40 tahun, khulwah di Gua Hira. Malam hari Kanjeng Nabi makan, berkhulwah di Gua Hira, puasa. Maka fungsi puasa Ramadan ini, kenapa kita kena kewajiban puasa Ramadan? Karena memuliakan diturunkannya Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, kita wajib puasa selama 1 bulan penuh. Karena Quran global turun Ramadan, Quran berangsur-angsur turun juga bulan Ramadan. Sallallahu Nabi Muhammad. Khulwah di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, Kanjeng Nabi khulwah wudhu mani, tanggal 17 Ramadan Kanjeng Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, turun bawa ayat, mengambil daripada Al-Quran yang ada di Baitul Izzah. Mudun malaikat Jibril ke hadapan Rasulullah Muhammad. Ketemu malaikat Jibril, Kanjeng Nabi gemetar. Kanjeng Nabi gemetar, apa jari malaikat Jibril? Iqra ya Muhammad. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari, kita bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari, kita bisa baca. Jibril ucap balik, Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari, kita bisa baca. Karena memang Kanjeng Nabi orang bisa baca. Mulai di Jakarta, saya sebagai ketua LDN UDKI Jakarta, saya diprotes oleh orang-orang. Apakah betul Kanjeng Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis? Iya. Di Masjid Al-Muqrisin saya jelaskan. Lamun Kanjeng Nabi bisa baca, lamun Kanjeng Nabi bisa nulis, maka kita tidak akan percaya Al-Quran kalamullah. Bahkan orang menganggap bahwa Al-Quran itu campur tangan manusia, terutama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebut nama keluarga Nabi? Tidak. Saudara Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, didekap malaikat Jibril, Al-Quran dimasukkan ke dalam dada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ucap, Iqra bismi rabbikal ladzi. Nuzul Quran berarti diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah Muhammad secara berangsur-angsur, nyicil, mudune sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan pertanyaan hambanya. Ana wong wadon teka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kita dua rabi ini kita metu getih sing abarane, sing kemaluane metu getih. Kanjeng Nabi pun menang. Malaikat Jibril mudun, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Lalu rajin sudah lagi menstruasi, ada marah-marah, jadi lagi Al-Quran mudun. Wong wadon Arab bekin, Arab bekin hajar kayak molan. Belum ada perintah Quran. Turun maning ya Rasulullah Muhammad. Bila ini masih ada pada minum-minuman keras, masih ada pada judi. Mudun maning yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuha akbaru min naf'ihima. Ada wong takon, ya Muhammad priben kita nyusui bocah bayi iki. Al-Quran turun, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutima radha'ah. Namun pengen sempurna susuane, anaknya pengen jadi anak hebat, jadi wong mulia, susuana anaknya 2 tahun. Ayo betul. Dipercaya, buktikan. Ini bahasa Quran. Bahasa Quran bukan bahasa saya. Barang nyosori anaknya telunjukan diganti susunya go susu, tapi anaknya nyobok. Saudara Nabi Muhammad. Maka bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Didik anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran agar kita selamat dunia wal akhirah. Terakhir sisi ini Bu ya. Anak-anak penceramah kali ini. Buat masih anak lagi sahur. Saya pernah sahur on the road, Pak. Lewat dengan Tommy Kurniawan dari PKB juga. Kalau saya mah diajak ke partai, saya nggak mau. Kenapa? Sebab nanti mau undangnya repot. Oke, wah, partai apa? Mau.
Jadi kalau kita dipayu, kalau dari kiai bebas, tidak ada yang berani mengumbangi jenderal kecuali kiai. Saya ceramah di Jenderal Bintang 3 Wakabit, ada Pak Budi Gunawan dengan istrinya. Masya Allah, jadi kita mungkin, Jenderal kalau kita lah apa-apa. Jenderal bintang yang bentuk papa kita ngotong NU bintang 9. Bintang 9. Maka kalau tidak ada orang NU di Indonesia ini berantakan, betul. Makanya dia yang paling ikhlas, dia yang NU berjuang ikhlas karena Allah Taala. Saking ikhlasnya Jenderal Kiai NU bahkan surat si baca surat Al-Ikhlas. Ikhlas. Sallallahu alaihi Muhammad. Hebatnya Quran, hebatnya Quran. Hebatnya Quran, saya datang ke Palestina, saya ziarah ke kuburan Nabi Musa. Namanya Jericho. Jericho menjadi program Yahudi pada waktu di wilayah Tel Aviv. Nabi Sulaiman pun dengan Nabi Idris mau cerita. Nabi Sulaiman mengaku lewat di kuburan. Begitu lewat kuburan Nabi Musa ngerumu anak wong lagi nangis di jero kuburan, jerit di jero kuburan, menangis di dalam kubur. Nabi Musa nakoni sahabatnya Nabi Musa berumah dan menangis dia. Lewat. Us 4 tahun Nabi Musa pengen balik paling ke rumah, Nabi Musa lewat jalan yang sama. Begitu lewat Nabi Musa mandek. Kenapa? Suara di jero kuburan langka. Nabi Musa minta kepada Allah, kali Allah bisa ngomong sama Allah, minta kepada Allah, bukakan kuburan ini. Kuburan yang dibuka ternyata wong sing mau nangis jerit disiksa di dalam kubur, ternyata uangnya lagi dodok, lagi minum teh. Alhamdulillah. Maka di Jakarta nuzul Quran kubur mulainya pas tarawih jam 8:30, jam 10:30 bubar. Maka ini bukan Jakarta biasa tekan jam loro. Ya, insya Allah mulai tekan esok lah teramai kita tekan sahur lah kalau bersama wis. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Musa minta kepada Allah dibuka kuburan ini. Wongnya lagi duduk, lagi makan makanan di dalam kuburan, kenikmatan saking Allah. Nabi Musa mang, ya Musa, lagi patang tahun si wis kita lewat jalan kian, sia lagi diajak digebukin di jero kuburan. Kenapa sekian beli? Wong di jero kuburan jawab bari tangis pantes ya Nabi Musa. Lamun kula disiksa diadab di jero kubur niki pantes ya Nabi Musa. Karena urip kula cuma nabung dosa dan maksiatnya Nabi Musa pantes. Bu, anak ini diantara kita yang gak punya dosa, anak le. Kita semua pasti punya dosa. Lagi pula uripnya Nabi Musa kula cuma nabung dosa dan maksiat. Pantas kalau saya diadab di dalam kubur ini, pantas ya Nabi Musa. Kula beli seneng di kiai, kula beli seneng ulama, kula seneng bakal ada dakwah agama. Pantas kalau saya diadab di dalam kuburan. Untungnya ya Nabi Musa, masih untungnya ya Nabi Musa. Lagi malaikat Israel tekak marani kula, masya Allah. Bu, malaikat Israel datang menjemput ruh saya ya Nabi Musa. Saya meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Untungnya ya Nabi Musa, ramine kita pintar, anak kula digawa di masjid Al-Karamah, anak kula disekolahkan di madrasah, anak kula dimasukkan pondok pesantren, besar anak saya jadi anak soleh, ahli baca Quran, bahkan anaknya pula orang yang ahli kitab, ahli ibadah. Ya besar anak saya keluar dari pesantren dan Nabi Musa jadi anak soleh yang ahli Quran. Amin. Anak soleh kelingan bayi jasa wong tuane takwa ning bokema kuburan bapak ini tidak kuburan di hadapan kuburan ayahandanya. Anak yang soleh baca Quran yang dibaca. Anak yang soleh baca Yasin, anak yang soleh baca Waqiah, anak yang soleh baca Tabarok, anak yang soleh menghafalkan Quran di hadapan kuburan ayahandanya. Peragat anak yang soleh nangis. Jangan lupa Allah bari doa Rabbi fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kita ya Rabb, dan dosa orang-orang tua kami ya Rabb. Melasana bapak kula di jero kuburan iki aja sampai azab ya Allah, aja sampai siksa ya Allah. Tak wajarkan Quran di kuburan agar mendapatkan syafaat Al-Quran ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Melasana wong tua kula kaya dene wong tua kula masih kula dicerik. Ternyata doa anak yang soleh, bacaan Quran anak yang soleh, tadi dikatakan oleh Khatib Ibnu Ubaidillah, mampu mengguncang arasnya Allah. Allah perintah kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, angkat siksa wong tuane, gantian dengan kenikmatan-kenikmatan kubur karena bacaan Al-Quran dan doa dari anak cucunya. Alhamdulillah. Dan nuzul Quran luar biasa jika dibahas, tidak bisa dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan dengan peringatan malam nuzul Quran, kita berharap paling tidak kita oli kecipratan yang malam Lailatul Qadar. Amin. Allah catat takdir kita dengan takdir yang baik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapa sih oli malam Lailatul Qadar, maka dicatat seperti orang yang beramal selama 80 tahun. Masya Allah, semuanya dirubah oleh Allah, dan yang mampu merubah takdir adalah takarruf kita, sujud kita, doa kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, titip anak-anak yatim terus disantuni dan dijaga. Laisal yatim man mata abuhu walakin al yatim yatimul ilmi wal adab. Bukan hanya disantuni, tapi mereka juga diberikan pendidikan. Namun anak bocah yatim di sekolah SMK, bukan pengen sekolah mondok di Jakarta, tak gratisakan di Al-Wasilah. Nanti tinggal koordinasi saja ya. Boleh saya gratiskan di Al-Wasilah, sekolahnya SMK. SMK pula ada jurusan teknik komputer dan jaringan, sing lanang, lamun wadone administrasi perkantoran. Ya, boleh catat. Kalau usah bayar, anak yatim saya gratiskan untuk bisa sekolah di pesantren kami di Al-Wasilah. Nanti tinggal koordinasi dengan imam atau guru atau dengan yang lain, bisa koordinasi. Alamat saya pesantrennya di pesantren Al-Wasilah Kembangan, dekat Purida, Mall Purida, Mall Purida. Ya. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Allahumma muwaffiq ila muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia baru pulang. Mohon apa keluarga di sini. Terus semua keluar arpos 2 juta. Terus dia mau duka. Dia nggak bohong istri tadi dia biaya lahiran cuma supaya transfer. Bukan kan? Buka pun otos kirain. Terus ya. Suruh aja. Nuhun Pak. Iya. Itu gede. Saya panjang racun lah. Oh, di brengkos bener. BB-nya bawa ya Dan ya? Bawa BB-nya belum? Hah? Jadi nu dia terima duit ke unggulnya. HP dah. Di HP-nya. Kalau kita buka kan jangan dia bawa yuk tenang. Karungan saya tasnya mana ya? Aya mana? Di video ini dia ujangnya. Dari sini biar kelihatan, dari sini kelihatan. Iya, untung hari iya, coba otak malam gitu, aduh. Makanya kan di rumah itu kan kenapa harus begitu bunyi kalau nggak ada yang mati, nanti kami matiin, ya kan? Masalahnya tuh kan ada والله أنجز وعده والبشر وضحى معلنا
Iya, untung hari Om. Iya, coba otak malam gitu, aduh. Makanya kan posisi di rumah itu kan kenapa harus begitu bunyi kalau nggak ada yang mati, nanti mami matiin, ya kan? Masalahnya tuh kan ada أحسنتم أقول لك وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. بارك الله عليك. تاج راسي تاج راسي. الله يحفظك حبيبي. Iya, untung hari Om. Iya, coba otak malam gitu, aduh. Makanya kan posisi di rumah itu kan kenapa harus begitu bunyi kalau nggak ada yang mati, nanti mami matiin, ya kan? Masalahnya tuh kan ada والله أنجز وعده والبشر وضحى مولانا بشرى لنا نلنا Baranan, burung dara membuat sarang, burung dara membuat sarang. Makan tak enak, tidur tak tenang, tidur tak tenang. Hanya teringat adik seorang, hanya teringat adik seorang. Jalanlah jalan di kampung Udik, di kampung Udik. Baju kurung, kainnya batik, baju kurung.